Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Ridwan Malawi dan jajarannya. Ada tadi Pak Safirudi, Imam kita Ustadz Fandri, Bapak Ibu semua sehat walafiat ya. Khususnya sepuh kita Pak Samsir dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita melakukan sholat maghrib berjamaah dalam keadaan sehat, iman dan Islam. Semoga semua aktivitas kita dari pagi sampai sore ini menjadi amal soleh buat kita semuanya. Rezeki yang kita dapatkan menjadi keberkahan. Ketika keberkahan kita berikan keluarga kita semua, insya Allah berkah itu akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Aktivitas kita luar biasa, tapi ingat jangan pernah tinggalkan sholat sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Apapun alasan kita, sering kita katakan di sini, cuma menunggu satu yang pasti, yaitu kematian. Kita saling menasihati, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ibaratnya tanaman, kalau disiram segar lagi. Layu lagi keluar, segar lagi. Insya Allah kita akan bahas malam ini semuanya. Semoga dengan kesehatan ini, dengan keimanan, keislaman kita miliki, memberikan kekuatan pada kita untuk banyak bersyukur, bersujud, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjadi teladan buat kita semuanya, diutus Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kehidupan kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nabi menjamin kita semua jika kita pegang Quran dan Sunnah, insya Allah hidup kita bahagia, aman, damai hidup kita semuanya. Dengan harapan sampai akhir wafat kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan kalaupun kita wafat, nanti yaumil akhir mendapatkan syafatul uzmah dari Rasulullah SAW. Di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat pada umatnya. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan dan saya hormati, tema kita hari ini Madrasatul Ula. Menghidupkan kurikulum Luqmanul Hakim di era digital. Kalau kita lihat di Quran itu di surat Luqman, itu ada 7 kurikulumnya. Yang pertama bersyukur. Yang kedua tauhid. Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Yang keempat diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelimanya menegakkan sholat. Keenam amal ma'ruf nahi munkar. Dan terakhir menjaga rendah hati dan menjaga suara. Minimal 7 kita bahas. Malam ini kita bahas 3 insya Allah deh. Sebelumnya ketika kita bicara Madrasatul Ula, kalaulah rumah itu rumah kita semuanya sebagai Rasulullah, maka rumah adalah sekolahnya. Orang tua, bapak dan ibu, kepala sekolah dan gurunya. Ingat kita bahas keluarga itu ada 3 unsurnya. Pasti ada bapak, ada ibu, ada anak. Itu namanya keluarga. Nah, miniatur terbaik keluarga itu Baitullah. Di Mekah sering kita bahas. Ingat di Baitullah itu ada makam Ibrahim, lambang bapak. Ada Hajar Aswad, lambang ibu. Dan ada Hijr Ismail, lambang anak. Makanya kalau kita berangkat ke sana, kalau kita berangkat sebagai bapak, ambil sifat Ibrahim yang bawa pulang. Kalau kita berangkat sebagai ibu, ambil sifat Hajarnya bawa pulang. Kalaupun kita berangkat sebagai anak, ambil sifat Ismailnya. Maka miniaturnya maka dikatakan Baitullah,
Rumah Allah isinya 3 orang itu yang semua bermuara kepada Allah. Yaitu Nabi Ibrahim, Hajar, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah kalau kita mau benahi rumah, saya tanya dulu ini. Menurut penelitian dulu, saya kasih data, harus pakai datanya. 80% orang tua tidak campur dalam ngurus anak dari BKBN. Saya buka dari Menteri BKBN Bapak Hari Wijadi, Dr. Wihaji. Dan saya lihat psikolog UGM Rahmat Hidayatullah. 80% tidak termak mengendiri, makanya fatherless. 20% tidak sama sekali berhubungan sama anaknya. 0 sampai 5 tahun itu cuma 37%. Orang tua itu ikut orang tuanya juga didiknya. Nah kalau kita mau baiki rumah ibaratkan adalah ruangan kosong, kamar kosong. Kalau kita di situ ada kasur, ada bantal, ada pakaian kotor, ada makanan, dalam keadaan gelap. Kalau kita mau bersih kamar, apa yang kita lakukan dahulu kalau kamarnya gelap? Apa yang lakukan dahulu? Nyalakan lampunya. Nyampuk itu kesadaran kita semuanya. Bagaimana mau beresin kalau bantakannya? Kita sadar siapa posisi kita. Yang kedua, lampu nyala. Lampu nyala itu kitab suci setidak-tidaknya. Pedoman apa yang kita bungakan? Kalau tidak kitab suci, berantakan semuanya. Makanya ketika berantakan rumah itu, tidak ada pedomannya, tidak ada terangannya, maka ibaratnya ruangan kosong, kalau kita mau beresin, nyalakan dulu. Posisi kita sadar siapa kita sungguhnya. Yang kedua, cahaya itu cahaya apa yang kita gunakan sebagai role modelnya. Makanya kita ambil sini Rasulullah Luqman. Jadi surat Al-Quran itu di surat 31, Luqman. Dia manusia biasa. Tapi Allah rekam dia sebagai sosok orang tua teladan di situ. Makanya Luqman ini menjadi gambaran. Kalau mau lihat pendidikan anak, lihat Luqmannya. Orang biasa. Makanya minimal 3. Yang diambil bahas oleh kita pertama. Luqman yang pertama, poin yang pertama syukur. Syukur ini menggunakan apa yang kita miliki untuk beribadah pada Allah semuanya. Apa yang kita mau syukuri kalau kosong? Dalam diri kita semua ada. Diri kita luar biasa, sadar dulu kita sebenarnya. Yang pertama, apa posisi kita sebagai orang tua? Pak, nikmat. Boleh dibuka suratnya biar kita ada interaksi. Surat Luqman ayat 12. Surat 31. Yang pertama kita bahas malam ini syukurnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Yang kita miliki, Pak, itu disyukuri. Kalau ibaratnya handphone, karena digital ini kita kaitkan analoginya. Kalau Bapak Ibu handphone setiap hari yang ditonton dan di like, di komen, itu muncul lagi dianya. Begitu nggak algoritmanya? Yang kita tonton kalau misal Ustaz Dasat Latif yang muncul terus. Kita nonton aja, like terus lama-lama muncul. Syukur tuh dia jauh seperti itu. Algoritma seperti itu. Apa yang kita hadirkan akan muncul terus-menerus. Kita anggap anak tuh sepele sebenarnya. Namun ketika anak tuh sakit, hilang, baru kita merasakan nikmat yang paling besar sebenarnya. Rezeki yang paling besar itu anak, Bapak Ibu semuanya. Harta yang kita miliki yang bernyawa. Saya tanya sekarang jujur di antara kita semua. Kita berangkat pagi, pulang sore. Berangkat sore, pulang malam, berangkat malam, pulang pagi lagi. Untuk siapa? Untuk anak kan. Dan kita abaikan sebenarnya. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Mengabaikan luar biasa Bapak Ibu semuanya. Sering saya doakan di sini, saya membuka lagi deh sedikit. Yang kita lakukan kalau kita ada bersyukur, peran kita akan diperlakukan sama oleh anak kita semuanya. Saya ulangi lagi. Doa anak. Walaupun ini karena berkaitan. Ulang. Rabbi firli wali daya.
Terus warham huma kama robbayani. Sederhana ini. Sering saya buka di sini. Ya Allah, ampuni dosaku, wali daya, dan dosa kedua orang tu. Warhamhuma, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Tolong digaris bawahi kata-kata ini. Warhamhuma kama robbayani shogiro. Anak kita akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka. Kita abaikan mereka sekarang, silakan. Tapi syukuri posisi kita sebagai apa? Orang tua, nggak anak, nggak ada artinya kita. Nabi Ibrahim sama. Bagaimana posisinya? 84 tahun minta, Robbi habli minas solihin. Beri aku anak. Rumah tanpa anak rasanya hampa. Anak kita waktu kecil ramai luar biasa. Ketika mulai berangkat tinggal berdua lagi. Sama seperti itu. Syukuri. Kalau disyukuri luar biasa. Apa yang kita syukuri? Apa sekarang udah. Besok tuh nggak tahu. Yang kita ceritakan tadi kemana itu udah masa lalu. Main waktu saja. Sebenarnya yang ada sekarang aja. Bapak abaikan sekarang nggak bisa putar ulang itu semuanya. Sama kita bersyukur untuk diri kita sendiri masing-masing. Iya. Semakin kita banyak bersyukur, kata Allah, semakin aku tambah nikmat itu. Kita semua tahu. Dan review lagi. Boleh? Surat 14 ayat 7 dan 8-nya. Kalau kita semua ingkar, kata Allah, aku nggak rugi. Bilang Musa. Surat 14 ayat 7. Wa istazana, biar sama-sama kita dapatkan. Sebelum masuk. Kita syukuri. Hikmah yang paling besar itu, Pak. Nggak usah tanya kemana, ke gua Selawat Jantan, nggak usah. Bapak syukuri, kebuka semua hikmah itu. Coba saja. Coba saja. Kebuka semua. Hikmah itu kebuka. Kata Allah, aku berikan hikmah dan Luqman, bersyukurlah. Maka ketika bersyukur, coba saja. Kadang-kadang kita nggak pernah. Apa yang kita dapatkan bersyukur. Kebuka semua mana itu, coba saja. Coba saja. Yang kita dapat, alhamdulillah, mulai kebuka. Oke. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Lanjut. Dan Musa berkata, Apa katanya? jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kata Allah, kamu dan semua manusia di dunia, di bumi ini mengingkar, nggak ada pengaruhnya buat Allah. Kata Allah sendiri. Untuk dirimu sendiri. Nah sekarang posisi kita sebagai orang tua. Pak, apa? Bapak dan ibu, ngapain? Allah beri anak. Anak itu luar biasa. Yang kita miliki bernyawa. Itu anak luar biasa. Anak sakit baru kita merasakan. Kebiasaan buruk manusia umumnya jarang bersyukur, Pak. Bapak kaya, bapak muda, bapak ada, jarang bersyukur. Namun ketika gak ada dicabut baru merasakan betapa besar nikmat itu. Coba saja. Kita sehat jarang bersyukur, Pak. Ketika cabut baru merasakan, ya Allah betapa mahal tuh. Anak masih ada, ketika ada gak ada baru merasakannya. Masih kecil jarang. Kata Allah, bersyukurlah. Ketika bersyukur, hikmah akan buka semua di situ dan untukmu. Apakah Allah mengatakan, jika semua lepas, semua ingkar kepadaku, enggak ngaruh, kata Allah. Boleh ulangi lagi ayat 8-nya? Kita dapat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha terpuji. Dulu saya di pesantren, Pak, ada ustadz saya ini. Tinggalnya di Ciampea, IPB ke sana. Ngajarnya di pondok. Pondok saya itu di depan Cibinong sana, depan Pemda itu. 3 hari ngajar di pondok itu mereka nginap. Berangkat, berbekas, Pak. Apa yang disyukuri totalitas apa yang dimiliki ya diajarin kami itu. Malam dikontrol, betul-betul kayak anak sendiri. Terus ngajar. Bayangkan kalau ngajar jam 7 berarti habis subuh dia berangkat itu. Berapa sih gaji ustadz pesantren, jujur kita ini. Di bawah standar.
Tapi totalitas, kemarin 2 tahun yang lalu saya ketemu. Karena dia lulusan Gontor, anaknya semua di Gontor, nggak tahu rezeki dari mana totalitas. Dia syukur yang ada. Anaknya udah di Darussalam tuh ada universitas, di Gontor tuh ada S2-nya. Hampir semua di sana. Pengabdian. Allah balas luar biasa. Kalau jujur kalau kita kerja apalagi Grab atau bagaimana yang nggak pasti, enggak. Tapi ketika kita bersyukur Allah balik lagi. Sama mengatakan kayak like tadi tuh. Kalau internet itu Bapak nonton semakin di like semakin bertambah itu. Dan itu hal yang sama sebenarnya. Apa yang kita syukuri, khususnya anak. Harusnya mendekat kepada Allah kita itu. Dikasih anak mendekat kepada Allah, bukan sebagai ingkar dia. Kalau surat Al-A'raf ada lagi, dikasih anak bukan bersyukur, tapi lebih mengata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Sebisa mungkin ketika punya anak, sebisa mungkin. Jangan sampai dia menghindar dari Allah. Harusnya kepada Allah, karena tujuannya. Ini pertama. Yang kedua, selain syukur, yang masuk kedua ayat 13-nya. Tauhid. Karena semua bermuara ke sana. Boleh? Surat Luqman juga, 13. Oh, Luqman. 31-13. Wa idh qala Luqmanul bihi. Karena kita mengambil Luqmannya. Ayat 31, Ustaz. Iya. Ayat 3, berapa tadi? 33. 33. 13. Oh. Kan surat 3. 33 nih. Setelah 12 kan tadi kan? Wa idh qala Luqmanul bihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ingat. Yang kedua, Luqman ajarkan anak jangan sekutukan Allah, beri tauhid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingat ketika Luqman berkata padanya dan dia beri pelajaran. Wahai anakku, jangan syirikan Allah. Inna syirka la zulmun. Sungguh mensyirikan Allah kezaliman yang besar. Bagaimana anak mau tahu syirik kalau kita tidak pernah mengajarkan tauhid? Ingat Bapak Ibu semuanya, tugas kita orang tualah yang mengajarkan tauhid kepada anak kita semuanya. Ketika tidak mengajarkan tauhid, sungguh merugi kita semuanya. Tugas kita sebagai orang tua yang mengajarkan, bukan tugas orang lain. Tugas kita. Kalau ibaratnya sekolah madrasah ula tadi, sekolah itu rumah itu sekolahnya, kita kepala sekolah kita gurunya. Tugas kita sebenarnya. Amanah terbesar itu mengajarkan anak, yaitu tauhid kepada anak itu. Bagaimana anak mau tahu syirik kalau tidak diajarkan siapa Tuhan mereka semuanya? Ingat, Tuhan mereka Allah ininya. Ibaratnya kalau mengenai digital itu Pak, sama seperti kompas. Allah itu. Kalau kompas nyala betul, tujuannya jelas arahnya kita semuanya. Atau mau diambil GPS deh. Di laut itu kalau kita hidup sekarang ibaratnya kalau internet itu lautan luar biasa. Ya negatif positif itu ombaknya. Kalau GPS masih jalan kita semua. GPS nggak ada berputar di situ aja hidup kita. Lama-lama mati dan ke situnya. Atau mau lebih ekstrim lagi. Sambungan kepada Allah sama seperti wifi kalau kita di sini. Masih nyefi kepada Allah enak itu semuanya. Wifi terputus, udah. Enggak berfungsi itu semuanya. Enggak bisa berfungsi itu handphone semuanya. Sama seperti itu. Dia miniatur luar biasa. Maka rugi seruginya kita kalau tidak melibatkan Allah semua. Mardut semua yang kita lakukan. Habis sudah. Hidup kita cuma satu. Yang ini aja kita semuanya. La ilaha illallah. Miniaturnya Baitullah. Yang dibicara di sini Baitullah. Ingat, Baitullah. Maka kata Allah, kemanapun kamu berangkat, kalaupun tujuan mau tauhid, harus arahkan ke Baitullah dirimu. Jangan pernah lepas. Ke Allah itunya ini kan. Dengan pedoman, kalau tujuannya Allah, maka strategi untuk sampai tujuan itu adalah Rasul Allah itu. Sunnah itu. Hadis itu yang menggunakannya. Harus pakai itu.
Kalau tidak, kita rugi semuanya. Dimanapun posisinya. Ingat, ketika kita keluar untuk cari nafkah, ingat Allah tujuan kita. Ketika sampai punya posisi, tetap Allah, ingat baik-baik. Maka pertemuan sebelumnya saya tanyakan, kalau kita libatkan Allah, pertanyaan kecil. Waktu kita tidur malam, libatkan Allah atau tidak? Di antara kita semua, siapa yang berdoa? Bismika Allahumma ahya, wa bismika mut. Adakah di antara kita berdoa seperti itu ketika mau tidur? Atau ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma mata. Adakah di antara kita? Untuk melibatkan Allah masalahnya, nggak ada Allah habis menikah. Atau mau makan tadi, atau sampai di kantor, alhamdulillah ya Allah sampai enggak. Maka kata Allah, ketika aja kemana, tetap arahkan ke Baitullah. Wa min haitsu kharajta. Kemanapun kamu keluar, tolong arahkan ke Baitullah, ke rumahmu, ke rumah Allah. La ilaha illallah. Nggak ada lagi. Kita akan semua bertanggung jawab segitu, Pak. Tunggu waktunya. Nggak apa-apa kita cari, coba duduklah sebentar. Disuruh miniatur, ketika kita bergerak, kata Allah, stop dulu sebentar. Kau berangkat haji lah. Duduk kata Allah, renungkan siapa dirimu. Duduklah sebentar. Kita nih semuanya, saya tanya sekarang. Kalau Bapak satu ruangan semua berisik, Bapak telepon. Apa yang Bapak lakukan? Masih di situ atau keluar? Keluar. Begitu juga haji itu. Aktivitas kita nih kata Allah ke Baitullah. Dari bisingan dunia, duduk di situ. Bapak yang pernah pergi umroh, pergi haji, nikmat luar biasa karena aktivitas keluar dari situ. Ada miniatur untuk duduk sebentar saja. Minimal kalau nggak salah sholat deh. Tenang luar biasa untuk itu. Buka surat Al-Baqarah 149. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ke Baitullah. Baitullah ingat kiblat. Saya mengatakan, kiblat itu dari kata qobala. Qoblu, sebelum. Sebelum itu yang melatar belakang kita berangkat, Pak. Yang Bapak berpikir bekerja berangkat dari sini. Yang kita bicara isinya di sini semua. Berangkat dari sini baru ke depan. Kiblat itu qobla, yang tempat kita berpijak, latar belakang. Yang melatar belakang Bapak kerak semuanya, kiblat. Lanjut. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Terus. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Lanjut. 150-nya. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kita cari nafkah. Kemanapun kita berangkat, ingat ke Baitullah. Terus. Dan di mana saja kamu berada, Di mana pun berada berarti udah punya posisi, Pak. Terus. maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Tetap ke Baitullah. Di antara manusia, ketika cari sesuatu, dia hadap ke Baitullah. Namun ketika punya posisi, lupa dia. Coba jangan. Nah, posisi Allah mengatakannya, dimanapun kau keluar tetap hadap ke Baitullah. La ilaha illallah. Dimanapun kau punya posisi, tetap ke Baitullah kata Allah. Terus. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Tunjuk pada Allah, Pak. Bapak tidak la ilaha illallah berarti syirik. Bapak mati tidak diterima, Pak. Udah selesai. Ini aja kita hidupi, tahan ini aja. Sampai akhir wafat udah selesai. Kurang apa Firaun itu? Semua diingatkan lagi kita. Firaun kurang apa? Ke harta semuanya. Korun kurang apa, Pak? Semua mengaku semua melawan Tuhan. Haman juga sama. Ketika wafat, aku percaya Tuhan Musa. Nggak ada lagi habis sudah. Kita akan masuk ke sini semua. Posisi kita sering diulangkan, posisi kita kan cuma di sini. Bukan kita takut, tidak. Mati itu pasti. Pasti mati semua. Karena kita semua nggak tahu ini. Nggak ada tua muda, nggak ada istilah kata Allah. Titik di sini kamu ada, titik di sini kamu selesai. Umur itu permainan di antara kamu. Bukan soal panjangnya umur kata Allah. Apa yang kau isi itulah hidupmu sebenarnya. Bukan kita takut, tidak. Semakin tua kita semakin takut semuanya. Betul.
Coba deh, mulai berpikir kita apa yang kita sisai. Mau nggak mau, alternatif terakhir cuma satu. Yang paling nyata itu anak. Ini yang paling enak. Ilmu, kata Rasul. Kemudian sodako harta, sodako. Bisa ini ya, tapi yang ini terus berkembang Pak. Ilmu yang Bapak berikan kepada orang lain bisa habis. Kalaupun itu kata. Harta yang Bapak sodakokan bisa berhenti. Tapi anak terus berkembang. Terus berkembang. Dan doa anak soleh. Hebatnya kata Rasul, bukan ibnun yang diminta, bukan anak kandung, tapi waladun, anak laki-laki. Bisa jadi anak orang lain. Bukan ibnun, tapi waladun. Izabata Adam, waladun soleh. Waladun itu anak laki-laki, bukan ibnun. Bisa semakin kita masih memberikan terbaik buat anak, masih berefek pada kita semuanya. Maka rugi kita sebenarnya. Ajarkan mereka tauhid, sayang sebenarnya. Bagaimana semua misi Nabi, semuanya. Semua misi Nabi itu cuma satu. Bagaimana mereka kenal semuanya. Ibrahim kasusnya sama semuanya. Iya. Kalau Tuhan satu, nggak mungkin kita ribut semuanya. Nggak mungkin. Perspektif ke bawahnya saja. Semua satu. Kalau megang kitab suci, sholat Nabi, nggak mungkin kita ribut. Egonya. Nggak mungkin. Maka kalau kita kafir, naudzubillah, udah habis udah. Apa yang kita cari? Firaun lambangnya, penguasa. Dia mengaku Tuhan. Haman, ilmuwan. Di Babylon tuh ada taman nggak pakai tiang. Korun, hartawan, kurang apa banyaknya. Lanjut, terakhir Samiri, orang soleh, yang paling dekat Musa. Ketika Musa berangkat, dia yang buat patung itu hari sembah. Ulama-ulama itu empat-empatnya. Makanya sebisa mungkin jangan meninggalkan. Kalau kita tinggalkan mati, na'udzubillah, tidak akan diampuni. Surat 4, ayat 48. Yang tidak la ilaha illallah tadi. Surat An-Nisa, ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tuh. Bapak mau tahu lagi, ketika Bapak tidak beriman, ingkar kepada Allah, tadi dosa syiriknya, kita bahas kemarin. Bapak tidak kepada Allah, tidak diterima Pak doanya atau bagaimana. Walaupun buat baik kata Allah, karena Allah sendiri mengklaimnya. Bapak bisa berdebat seperti apa kembali kitab sucinya. Orang buat baik kalau tidak ada Allahnya telah lepas semua, sering dikatakan sini. Surat 7 ayat 40. Buka lagi. Ingat, libatkan Allah. Kemarin kita bahas libatkan Allah. Enggak ada Allah, habis sudah kita semuanya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jahat. Kata Allah tidak, Pak. Nggak masuk lagi kita, unta masuk lubang jarum, tidak diterima. Silakan Bapak mencari pembenaran dari mana. Kata Allah, ketika bismillahirrahmanirrahim, disitulah bermana hidup kita semuanya. Karena nama Allah. Saya ngajar dengan Al-Alim, penguasa Al-Aziz, Al-Qawi, gunakan kata-kata itu. Asmaul Husna. Kalau tidak rugi kita semua. Maka hidup kita cuma satu, la ilaha illallah. Harapan kita mati itu sebenarnya tauhid. Saya punya guru, didikan pesantren. Orientasinya Allah saja. Ngaji aja dia. Walaupun kita nggak ini kan. Kemana-mana dilayani sama orang lain. Mungkin ustadz-ustadz seperti biasa juga begitu. Dia program haji kata dia, jangan pakai duit, minta malau saja. Nggak masuk akal buat kita. Dia berangkat. Bahkan di Sulawesi itu ada ribuan. Nggak masuk akal, ribuan gratis dan makan manusia. Allah cuma Bapak kerjakan saja, Allah urusannya. Maka kata Allah, kamu bertakwa padaku, aku jamin urusanmu. Tapi ikhtiar kita ada. Bukan nggak ikhtiar, tetap ikhtiar. Ikhtiar bukan ininya. Kalau Imam Ghazali mengatakan begini, kalau Ibnu Ruskan sebab akibat di filsafat itu. Kalau saya lempar kaca Pak,
kaca itu pecah, itu gara batu, kata Ibnu Rus. Kalau kata Imam Ghazali, kamu lempar kaca bukan karena batu, maka kaca itu pecah. Dia ambil logikanya, coba lihat. Api itu bakar panas karena api. Lihat Ibrahim, apakah kebakar dia? Logika apa? Betul kata Nabi Ibnu Ghazali, nggak ada hubungan sebab akibat bagi Allah. Kun fayakun, terserah Allah mengatakannya. Ikhtiar kita nunggu saja rezekinya. Bapak jadi bukan karena ini, boleh jadi. Dua orang tua kita, walahu alam semuanya. Bukan kitanya yang hebat, tidak. Tapi Allahnya. Samina wa ta'na, kita ke guru. Kata Allah samina wa ta'na, baik kita terima, buruk kita terima. Itu samina wa ta'na. Karena semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang buruk dari kita semuanya. Maka sebisa tidak bisa tidak, ketika tauhid kita kuatkan. Yang sering saya contohkan di sini, Bapak Ibu semua, berapa kali hampir semua kajian-kajian. Saya contohkan. Mudahnya. Laki-laki perempuan, saya contohkan karena logika, saya ngajar etika pakai itu sebenarnya intinya. Laki-laki perempuan, laki-laki lamangan perempuan, bolong. Berhubungan sebelum menikah. Apa namanya? Zina. Orang yang sama, tindakan yang sama. Kemudian dia bilang, Bismillahirrahmanirrahim, aku terima nikahmu. Berhubungan tadi. Apa maknanya? Ibadah bukan? Saya tanya, di mana bedanya? Di mana bedanya? Ijab kabul. Libatkan Allah nggak dijab kabul? Libatkan Allah nggak? Bedanya di mana? Tindakan orang yang sama, tindakan yang sama laki-laki perempuan, namun ketika belum bismillah aku terima nikahnya, zina dia dihukum. Namun ketika bismillahirrahmanirrahim aku terima nikahnya, menjadi halal dia, ibadah perbuatan itu. Saya tanya di mana bedanya? Tentang tauhid. Sama juga kita kerja. Kita kerja juga sama. Bapak kerja yang sama, kemudian tidak bismillah, iya udah mardut semuanya. Tapi kalau bismillah pakainya, Allah mengatakannya. Ambillah ya Allah, aku berbuat buruk pada anakku. Sekarang aku tobat ya Allah. Kata Allah, baik, keburukan yang kamu lakukan, aku ganti jadi kebaikan. Mau bilang apa itu? Surat 25 ayat 70. Kita harapkan itu. Maka tauhid jangan pernah lepaskan. Ibarat GPS tadi, kalau hilang GPS, Bapak ke arah mana? Tetap berputar sampai kapanpun. Sebaliknya, kalau kita punya GPS, wifi nyambung kepada Allah, enak dia. Rugi kita semua. Oke? Kecuali orang-orang yang bertobat Terus, dan beriman terus, dan mengerjakan kebajikan, dia tobat, dia beriman, aku kebaikan. Terus, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. kejahatan yang kita lakukan, Allah ganti jadi kebaikan. Kurang apa Allah itu? Kamu bertobat, beriman, dan berbaik, kata Allah. Baik, kejahatanmu yang dulu karena kamu tahu, aku ganti jadi kebaikan. Kita didik anak tahu semua, ya Allah menyesali diri seperti, mintalah ampun pada Allah. Allah ampunkan semuanya untuk balik kepada kita semuanya. Yang kita harapkan itu. Apa yang kita tunggu jujur sebutkan? Ini kan tunggu waktu saja gitu. Semakin gak bisa dibohongi. Apa yang kita cari? Harta. Silakan tetap medianya. Lebih kaya kita lebih bahagia. Dengan harta kita bisa belajar lebih banyak. Kita bebas waktunya setidak-tidaknya. Bukan anti, tetap kita ambil. Tapi ingat, kita ambil 2 poin sekarang adalah bersyukur. Apa yang kita syukuri hari ini? Syukur kecil saja Pak, syukur aja. Saya punya kawan sederhana hidupnya, kosong terus, kurang terus. Akhir tiap pagi dia tulis Pak, 3 kebaikan yang disyukuri. Alhamdulillah ya Allah aku masih hidup. Alhamdulillah aku makan, itu saja. Berubah sama seperti doa, kan dia sadar. Berubah dia bilang. 3 poin kecil. Malam dia syukuri apa yang kau syukuri, dia syukuri aja, fokus kepada yang disyukuri. Bukan yang ini komplain pada Allah. Allah berikan terbaik buat kita semuanya. Maka sekali lagi, yang kita poin mungkin, yang kita tuju, kita bahas 2. Yang pertama kita lihat lagi nanti. Yang pertama syukuri apa yang kita miliki udah. Dan kebiasaan buruk manusia jarang bersyukur semakin nikmat itu nempel pada dirinya. Namun ketika dicabut baru merasakan betapa besar nikmat itu. Yang kedua, jangan perlepaskan Allah. Karena tujuan kita cuma satu. Kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna lillah. Sungguh yang milik Allah kita semuanya. Wa ilahi, dan kepadanya kita pulang. Nah pulangnya tergantung kita. Ya ayatuhan nafsul matmainnah. Banyak ini. Bersihkanlah semuanya. Itu Luqman ajarkan. Baik.
Masih ada ini, mungkin ada tambahan, silakan mau nambahkan atau bertanya silakan. Nambah lebih bagus, boleh silakan. Pak, namanya? Saya kayak ini. Nama Imade Wijaya, Pak. Imade Wijaya, Pak Imade. Pak Made berarti? Siap. Imade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi Pak Ustadz menjelaskan 7 ya Pak Ustadz ya. Tapi Ya. yang dijelaskan 2. Tapi 7 itu kenapa yang pertama itu yang bersyukur Pak Ustadz? Yang dicantumkan yang paling pertama bersyukur. Nah saya bertanya bagaimana yang cara mudahnya untuk kita bersyukur gitu Pak Ustadz. Hanya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Salah satu filosofi saya buka dulu Pak ya. Sebagian imam kalau Bapak lihat ada yang nggak pakai bismillah. Iya. Tapi saya bijak makanya kalau bisa pakai bismillah karena semua NU rata-rata orang-orang di sini. Kalau komplain nggak ada bismillah karena menganggap bismillah itu bagian dari Fatihah. Kalau Bapak dikasih sesuatu bilang apa Pak? Oleh Allah atau untuk kita? Bilang apa kita? Kalau dikasih sesuatu bilang apa? Bahasa Arabnya? Alhamdulillah. Allah beri perangkat kita semua Pak. Semua ismul Allah semua nih. Saya bilang filosofi Al-Fatihah dulu biar Bapak dapat. Ketika pertama kali di itu bisa Alhamdulillah muncul pertama itu. Boleh saja. Tapi kalau Imam Faruk mengatakannya kalau bijak pakailah Bismillahirrahmanirrahim. Atau pakai Bismillah gak ada salahnya. Kenapa saya dapat kajian? Kenapa langsung bisa Alhamdulillah? Karena kita membacakan cuma Alhamdulillah. Bukan Bismillah lagi. Karena posisi kita udah ismu Allah. Ismu Allah semua kita ini. Mata telinga itu dengan nama Allah semua. Kalau ini kan. Maka Alhamdulillah yang besarkan. Nah makanya apa yang mengatakan Alhamdulillah? Perangkat sebelum kita tahu Pak. Yang Allah berikan semua kita ini. Yang kita bahas kemarin. Dalam diri, luar diri. Saya bahas kemarin di sini ya. Dalam diri. Dalam diri ini 2 Pak. Yang kita akan. Di luar diri 2. Yang pertama harta, yang kedua anak. Yang dalam diri ini termasuk Bapak itu darah semua masuk nanti ada 7 yang kita wariskan. Nah kenapa yang ada semua indera manusia dulu semuanya. Bersyukur itu Pak, Bapak menggunakan fungsinya persis. Itu bersyukur. Mata untuk mata saja, mulut untuk mulut saja, tangan untuk tangan saja. Nah zolim yang tidak bersyukur itu ketika syukur itu satu fokus. Syakaro, yashkuru. Syirik itu mendua. Shin, roka. Roka. Artinya syirik. Dari kata yang sama kalau dibalik. Syakaro, syukron. Satu mengangkat bahasanya itu. Ini satu fokus. Sedangkan mendua, syirik itu mendua. Syaroka. Tulisan sama tapi dibalik. Orang yang mendua itu pasti tidak pernah bersyukur. Coba aja lihat. Orang mendua pasti tidak bersyukur. Bapak dikasih gaji. Kok cuma segini ya? Hilang itu. Alhamdulillah. Mata Bapak hanya untuk melihat. Itu syukur. Maka sebagian ulama mengatakan, apa syukur itu? Kamu gunakan indramu untuk beribadah pada Allah. Sesuai dengan ininya. Mohon maaf. Laki-laki punya kehormatan. Harusnya kepada istrinya. Ketika dia menghina, maka dia tidak bersyukur. Dia mulai syirik kepadanya. Tangan harus untuk memberi, tapi untuk mencuri, dia tidak bersyukur. Itu. Maka indera mudahnya tempatkan pada diri kita selesai. Udah, itu syukur terlunda. Maka Allah berikan semuanya, baru kamu mengatakan, aku udah berikan semuanya, aku permintakan, ingat, aku yang menciptakanmu, baru posisi keduanya. Bentuk syukur ini saja Pak, udah mulut sesuai, udah aman kita semuanya, itu syukur. Aku berikan syukur semuanya. Ya kita ini aja semua fungsi. Syukur tertinggi. Yang kita nikmati ini. Tugas kita ngapain ibadah, udah semuanya kepada Allah semua. Makan. Iya. Imam Nawawi kalau nggak saya lihat, saya coba baca bukunya itu. Kalau orang tidak bisa bersyukur kepada Allah, jangankan mohonkan untuk kamu, untuk pada Allah tidak sulit, udah kita percaya. Kalau tidak pada Allah tidak, kepada dirimu akan mungkin, nggak mungkin. Kepada Allah tidak, apalagi pada kamu. Orang mengatakan. Maka syukur tertinggi sini. Makanya
Mudah syukur itu Pak adalah fungsi diri kita sesuai padanya. Itu syirik. Syukur. Dia tidak mendua. Fokus dia. Satu aja. Maka Tuhan satu. Selain itu syukur. Kalau syirik kebalikannya. Dia mendua. Syirik itu. Makanya salah satu saya buka filosofi tadi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Karena semua perangkat sudah miliki. Maka ucapan pertama harus Alhamdulillah. Harus pertamanya. Tapi kita kalau yang ngerti boleh bismillah. Karena bagian orang mengatakan bismillah itu bagian dari Fatihah. Bismillahnya. Seperti itu. Ya. Mungkin itu pendapat. Baik, karena waktu selesai ya. Terima kasih Pak Made. Nanti insya Allah kita buka filosofinya lagi. Baik, kita baca Al-Fatihah sama-sama Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita kaji ini betul bermakna buat kita. Keluarga kita harapkan menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Kita menjadi orang teladan dan anak kita menjadi orang soleh-soleh. Ala hadzal niyah wal qiyam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ya zarzarakullahu ta'ala kusrabat ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi sultanik Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa taghassulana bil alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lil khasirin rabbi habli minas salihin rabbi ij'al kama salatu min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imaman. Ya Allah, sucikan hati pikiran kami ya Allah. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hamba yang bersyukur ya Allah, yang selalu bertauhid ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah wa rahmah ya Allah. Keluarga yang baca Quran, mengamalkan Quran. Keluarga yang mendirikan sholat di awal waktu dan berjamaah. Keluarga yang suka berzakat infak sedekah ya Allah. Semoga apapun kami lakukan, Quran yang kami baca pada kajian ini menjadi syafaat buat kami ya Allah. Menjadi berkah buat kami ya Allah. Menjadi berkah buat keluarga kami ya Allah. Apapun yang kami hasilkan dari rezeki kami semoga menjadi halal dan thayyibah sehingga menjadikan keluarga kami keluarga sakinah dan rahmah ya Allah. Mudah urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu saja yang bisa berikan. Mohon maaf salam. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.